Sistem ekonomi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Gusti Ayu Manik, Hidayah Melinda Pratiwi, dan Ida Ayu Made Priskasari. Perusahaan dan lingkungannya dalam sistem informasi. Perusahaan adalah sistem fisik yang dikelola menggunakan sistem konseptual. Sistem fisik perusahaan merupakan sistem terbuka, di mana perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk atau jasa, dan mengembalikan produk hasil olahan ke lingkungannya. Dalam model sistem umum perusahaan, terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Di antaranya adalah aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Aliran sumber daya virtual meliputi aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Aliran sumber daya lingkungan merupakan aliran umum yang terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Jenis-jenis elemen yang ada dalam lingkungan. Ada pemasok, pelanggan, serikat buruh, masyarakat keuangan, pemegang saham atau pemilik, pesaing, pemerintah, dan masyarakat global. Keunggulan kompetitif dalam sistem informasi. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa, para pelanggan perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Satu hal yang tidak selalu terlihat jelas, adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Menurut Profesor Harvard Michael E. Porter, sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Sementara itu, margin adalah nilai produk dan jasa perusahaan dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan, yang Porter sebut aktivitas nilai. Kegiatan aktivitas nilai dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan nilai utama dan kegiatan nilai pendukung. Selanjutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis, yang kedua, keunggulan taktis, dan yang ketiga, keunggulan operasional. Tantangan dan pesaing global sistem informasi. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Yang kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, keuntungan koordinasi. Manajemen informasi. Manajemen informasi atau informasi manajemen sistem berkaitan dengan strategi menentukan orang atau unit organisasi yang akan menangani sistem informasi dalam organisasi. Tekanan strategi di sini tidak hanya pada siapa yang akan bertanggung jawab terhadap implementasi sistem informasi, tetapi
lebih jauh lagi pada bagaimana sistem yang telah dibangun dapat dipelihara dan dikembangkan di kemudian hari. Rencana strategis perusahaan adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategi sumber daya manusia. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi atau Informasi Service atau IS. Chief Information Officer atau CEO atau Chief Technology Officer atau CTO adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. CEO atau CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. CEO atau CTO dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. Ada 6 saran di sini. Meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, pelajari pula bisnisnya, bukan hanya teknologinya saja. Secara aktif, mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini, jangan menunggu untuk diundang. Fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya-biaya IS dalam istilah bisnis, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan. Yang terakhir, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang IS. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan dalam materi ini, silakan diajukan. Akhir kata, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian.